Baiklah, kita mulai mengerjakan soalnya. Soal ini saya ambil dari buku kimia kelas 10 yang kurikulum 2013 ya, dari penerbit Erlangga. Kita lihat soal 4.2. Ini adalah soal tentang menentukan bilangan oksidasi dari suatu atom ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk yang pertama, tentukan bilangan oksidasi atom Mn pada senyawa. Senyawa ada A, B, C, D, dan E di soalnya. Terus nomor 2, tentukan bilangan oksidasi setiap atom pada senyawa atau ion di bawah ini. Oke, kita mulai ke soal nomor 1A. Oke, ini ya. Ini pembahasannya. Yang pertama, Mn. Mn memiliki bilangan oksidasi 0. Kenapa dia memiliki bilangan oksidasi 0? Karena Mn termasuk ke dalam unsur bebas, sehingga bilangan oksidasi untuk unsur bebas memiliki nilai 0. Oke, sekarang yang B. Mn pada MnO2. Ya, yang kita tahu O itu memiliki bilangan oksidasi min 2. Ini biloxnya negatif 2. Berarti kita tinggal masukkan ke rumusnya. Bilangan oksidasi Mn ditambah 2 bilangan oksidasi O sama dengan 0. 2-nya dari mana? Dari jumlah O yang ini ya. Indeksnya dimasukkan ke sini. Yang selanjutnya bilangan oksidasi Mn ditambah 2 dikali negatif 2 sama dengan 0. Bilangan oksidasi Mn dikurangi 4. Kenapa ini dikurangi 4? Karena 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Ya, sama dengan 0. Bilangan oksidasi Mn sama dengan 0-nya pindah ke bawah. Yang negatif 4 pindah ruas jadi positif 4. Sehingga bilangan oksidasi Mn sama dengan positif 4. Lanjut ke soal nomor 1C. Mn pada MnSO4. Itu caranya sama, bilangan oksidasi Mn ditambah bilangan oksidasi S ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0 ya. Mn-nya kan 1, S-nya juga 1, 4, O-nya ada 4. Sama dengan 0. 0-nya dari mana? Nggak ada muatan, nggak ada positif, nggak ada negatif, berarti sama dengan 0. Sehingga bilangan oksidasi dari Mn ditambah negatif 2. Negatif 2 dari mana? Dari bilangan oksidasi dari S. Ditambah 4 dikali negatif 2 juga. Bilangan oksidasi dari O sama dengan 2, sama dengan 0. Sehingga bilangan oksidasi Mn dikurangi 2, yang ini pindah ke sini, dikurangi 6. 6-nya dari mana? 4 dikali 2. Harusnya 8 ya, maaf ini salah, ini harusnya 8 sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi Mn sama dengan negatif 10 sama dengan 0. Bilangan oksidasi Mn sama dengan 0 ditambah ini pindahnya bukan 8 tapi tambah 10. Jadi Mn-nya sama dengan positif 10. Oke, ini yang benar ya. Yang selanjutnya, MnO4. Mn pada MnO4 min. Bilangan oksidasi Mn ditambah 4 bilangan oksidasi O sama dengan negatif 1. Negatif 1-nya dari mana? Ini dari sini. MnO4, berarti dia muatannya negatif 1 ya. Lanjutkan, bilangan oksidasi Mn ditambah 4 dikali negatif 2. Negatif 2 itu adalah bilangan oksidasi dari O sama dengan negatif 1. Sehingga bilangan oksidasi Mn itu 4 dikali negatif 2 kan sama dengan negatif 8. Nah, sama dengan negatif 1. Sehingga bilangan oksidasi dari Mn sama dengan negatif 1. Yang ininya tetap ke bawah pindah, ini negatif 8 pindah ruas jadi positif 8. Sehingga bilangan oksidasi Mn sama dengan positif 7. Soal terakhir.
Yang nomor E ya, Mn pada MnO42-. Bilangan oksidasi Mn ditambah 4. 4-nya dari sini dikali bilangan oksidasi O sama dengan negatif 2. Negatif 2-nya dari sini. Sini 2- sehingga hasilnya negatif 2. Bilangan oksidasi Mn ditambah 4 dikali negatif 2. Negatif 2 ini sama dengan bilangan oksidasi dari O atau oksigen ya. Sama dengan negatif 2. Bilangan oksidasi Mn dikurangi 8. Ini dari mana? 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Sama dengan negatif 2. Sehingga bilangan oksidasi Mn sama dengan negatif 2 ditambah 8. 8-nya dari negatif 8 pindah ruas jadi positif 8. Sehingga bilangan oksidasi Mn sama dengan positif 6. Itu baru nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Nomor 2A. Bilangan oksidasi dari setiap atom pada senyawa N2O3. Ya, N2O3. Kita tahu bahwa bilangan oksidasi dari O itu sama dengan negatif 2 biloxnya. Sehingga kalau kita sudah tahu ini bilangan oksidasinya negatif 2, berarti kita tinggal masukkan saja. Rumusnya tetap sama, 2 bilangan oksidasi N ditambah 3 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Karena tidak ada muatan jadi sama dengan 0. 2 dikali bilangan oksidasi N ditambah 3 kali negatif 2. Negatif 2-nya dari bilox O ya, sama dengan 0. 2 kali bilox N dikurangi 6. 6-nya dari mana? 3 dikurangi negatif 2 ya, sama dengan 0. Sehingga 2 bilox N sama dengan 0. 6-nya pindah ruas, negatif 6-nya jadi positif 6. Sehingga 2 bilox N sama dengan positif 6. Bilox N sama dengan positif 6 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini 2-nya dari sini. 2 bilox N dibagi 2. Sehingga bilox N sama dengan positif 3. Jadi jawabannya adalah bilox N sama dengan positif 3 dan bilox O sama dengan positif 2. Yang berikutnya yang bagian B juga sama ya. Bilox dari setiap atom pada senyawa NaNO3 ya. Bilangan oksidasi Na ditambah bilangan oksidasi N ditambah 3 kali bilangan oksidasi dari O sama dengan 0 ya, karena tidak ada muatan berarti sama dengan 0. Sehingga kita tahu bahwa bilangan oksidasi dari Na berapa? Na itu termasuk unsur ke dalam golongan alkali sehingga memiliki bilangan oksidasi plus 1 ya. Bilangan oksidasi N yang kita cari. Terus yang 3 ini 3 dikali bilangan oksidasi O itu negatif 2. Sehingga ini positif 1. Ini bilangan oksidasi N dikurangi 6. 6 itu dari 3 dikali negatif 2 sama dengan 0. Bilangan oksidasi N sama dengan 0. Ini 1 dari mana? Positif 1 pindah ruas jadi negatif 1. Negatif 6 pindah ruas jadi positif 6. Sehingga bilangan oksidasi dari N sama dengan 5. Positif 5. Hasilnya adalah bilangan oksidasi Na adalah plus 1, N adalah plus 5, dan bilangan oksidasi dari oksigen adalah negatif 2. Selanjutnya yaitu soal nomor C. K2Cr2O7 ya, kita tahu bahwa K itu masuk ke dalam golongan 1A atau golongan alkali, berarti dia memiliki bilangan oksidasinya plus 1. O itu dia memiliki bilangan oksidasinya negatif 2. Berarti kita tinggal cari yang Cr-nya. Rumusnya sama, 2 bilox K ditambah 2 bilox Cr ditambah 7 bilox O sama dengan 0. Kalian bisa nyebutnya bilox atau juga bilangan oksidasi ya.
Yang berikutnya 2 dikali positif 1. Positif 1 itu adalah bilangan oksidasi dari K ditambah 2 bilangan oksidasi dari Cr ditambah 7 kali negatif 2. Negatif 2 itu dari oksigen. Ini dari kalium. Ini yang kita cari. Sehingga 2 dikali positif 1 2. 7 dikali negatif 2 negatif 14. Sehingga 2 biloks Cr sama dengan 0-nya pindah. Positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Negatif 14 pindah ruas jadi positif 14 ya. Sehingga 2 biloks Cr sama dengan positif 12. Biloks Cr sama dengan positif 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sehingga jawabannya bilangan oksidasi K sama dengan positif 1, bilangan oksidasi Cr sama dengan positif 6, bilangan oksidasi oksigen sama dengan negatif 2 ya. Kita lanjut ke nomor D. D ya. Bilangan oksidasi dari setiap atom pada ion CrO42- ya. O itu kita tahu kalau bilangan oksidasinya itu negatif 2. Berarti kita tinggal mencari yang Cr ya. Caranya bilangan oksidasi Cr ditambah 4. O-nya kan ada 4. 4 dikali bilangan oksidasi O sama dengan negatif 2. Negatif 2-nya dari mana? Dari muatannya ya, ini. Oke. Bilangan oksidasi Cr ditambah 4 kali negatif 2. Negatif 2 itu bilangan oksidasi oksigen sama dengan negatif 2. Bilangan oksidasi Cr dikurangi 8. 8 itu 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2. Bilangan oksidasi Cr sama dengan negatif 2. Yang 8 negatif 8-nya pindah ruas jadi positif 8. Sehingga bilangan oksidasi Cr sama dengan positif 6. Yang berikutnya, jadi jawabannya bilangan oksidasi Cr sama dengan 6, bilangan oksidasi oksigen sama dengan negatif 2. Ya, soal terakhir soal yang bagian E ya. Yang E. Bilangan oksidasi dari setiap atom pada ion PO43- ya. O-nya kita tahu ya, O itu negatif 2. Jadi kita langsung cari yang P-nya. Berarti bilangan oksidasi dari P ditambah 4 dikali bilangan oksidasi O sama dengan negatif 3. Negatif 3-nya dari muatannya ya, harus selalu ingat. Bilangan oksidasi P ditambah 4 dikali negatif 2 itu dari bilangan oksidasi O sama dengan negatif 3. Bilangan oksidasi P 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8 sama dengan negatif 3. Jadi bilangan oksidasi P sama dengan negatif 3. Negatif 8-nya pindah ruas jadi 8. Sehingga hasilnya positif 5. Sehingga bilangan oksidasi P sama dengan 5. Bilangan oksidasi O sama dengan negatif 2. Itu mungkin pesan saya yang harus diingat adalah kita harus tahu kalau misalkan dia golongannya 1A atau alkali, dia pasti memiliki biloksnya positif 1. Kayak oksigen pasti negatif 2. Itu yang harus diingat gitu ya. Dari mana kita taunya, nyarinya itu bisa dilihat juga di buku Erlangga ya. Di halaman 150. Nah, dari sini ada ketentuannya ya. Yang ini kayak unsur bebas tidak bersenyawa adalah memiliki bilangan oksidasi 0. Dari sini ini harus dihafal ya kalau bisa. Atau kalau enggak ya diingat aja, insya Allah nanti ingat ya. Yang ini tuh atom oksigen memiliki bilangan oksidasi negatif 2 kecuali pedasnya peroksida. Ini harus ingat ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga belajarnya semakin semangat ya untuk anak-anak semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.